Halo, ketemu lagi di kota Lubuk Linggau. Pagi ini saya akan jalan-jalan ke Waterfang. Itu ada pelang hijau itu, sebelah kanan adalah objek wisata Waterfang. Apa itu Waterfang? Waterfang itu bendungan nanti. Seperti apa nanti kita lihat ke sana ya. Namanya masuk sedikit saja. Oke kawan-kawan, kita sampai di bendungan Waterfang. Ini yang tadi saya ajak waktu di jalan beloknya. Sekarang sampai ke Waterfang, kita lihat di sana bendungan Waterfang ke atas. Nah, apa sih Waterfang itu? Coba nanti kita lihat, ada deskripsinya di sana. Ya, ini saya shoot sekilas sejarah dam Waterfang. Namun ketika Anda dalam perjalanan, baiklah saya sambil bacakan ya. Jadi dam Waterfang ini sekilas sejarahnya adalah pembangunan yang diawali dari ekspedisi yang dikenal dengan Onderdraging yang dipimpin oleh H.W. Muntinghe pada tahun 1825. Ekspedisinya diikuti banyak personel dari berbagai keahlian ke Musirawas. Kesimpulannya adalah diperlukan irigasi yang baik untuk pengairan persawahan. Sebenarnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang di sini. Nah, kala itu pemerintah kolonial Belanda juga memandang perlu program pembentukan koloni manusia, maksudnya koloni orang, jadi penghuninya didatangkan dari Jawa, yang kemudian istilahnya dikenal dengan transmigrasi itu. Nah, sekitar tahun 1935-1940 maka didatangkanlah orang-orang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, banyak kan dari Jawa itu, transmigrasi. Kemudian dibangun koloni yang ditempati 500 KK per koloni, jadi per kelompok gitu ya. Tiap kepala keluarga mendapatkan lahan seluas setengah sampai 1 hektar untuk sawah dan 1/4 sampai setengah hektar untuk rumah. Nah, perkiraan lahan pemukiman dan persawahan pada tahap itu adalah sekitar 14.250 hektar. 14,250 hektar. Irigasi dibangun dengan membuat dam di Sungai Kelingi. Ini depan kita, ini Sungai Kelingi ini. Sungai ini hulunya di Curug, masuk wilayah Curug Bengkulu sebelah barat. Dari dam ke hulu panjang sungai sekitar 230 meter. Hilirnya adalah Sungai Megang dan Sungai Tuan, itu di riwayatnya ini. Sampai saat ini ditulis itu juga, dan sampai saat ini di Mei 2021 dam Waterfang yang dibangun tahun 1941 masih berfungsi dengan baik. Ini mengaliri persawahan di Kabupaten Musirawas, salah satu penghasil beras di Provinsi Sumatera Selatan. Ya, Musirawas, Tugu Mulyo, ada nama daerah Tugu Mulyo itu daerah penghasil beras yang banyak di Musirawas. Dari Jawa banyak itu penghuninya, maka di sini ada Kampung Purwodadi, ada Tugu Mulyo, dan seterusnya. Ini sekilas sejarahnya tentang Waterfang. Nah, Waterfang juga ditetapkan oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau itu sebagai situs cagar budaya dengan ketetapan oleh pemerintah kota, dan itu cagar budaya ini dilindungi oleh Undang-Undang 11 tahun 2010. Ini dideklar di sini ya, jadi perlu dijaga kelestariannya. Seperti apa nanti penampakan dari beberapa sisi nanti kita lihat ya. Coba kita nanti dari arah samping dan bawah bendungan biar kelihatan. Ya, ini penampakan bendungan dari samping di sisi bagian bawah aliran. Kita lihat dan dengar kucuran airnya mengalir deras dan menimbulkan suara yang gaduh, khasnya bendungan.
Ya, ini dari dekat dengan airnya deras. Kemudian ini dinaikkan permukaannya sebenarnya untuk mengaliri sawah-sawah di daerah Tugumulyo. Itu yang di bawah tulisan Waterpark 1941 itu adalah nanti jalur untuk air mengalir ke arah irigasi yang ke sana itu, yang di bawah-bawah pohon kelapa. Oke, ini adalah situs budaya yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengaliri sawah untuk pertanian. Maka juga siapapun perlu menjaga ini. Maka ada juga papan peringatan di sini, membuang sampah atau barang-barang bekas dan bangkai binatang di jalan, sungai, saluran air atau irigasi, got, dan di taman-taman, merintangi aliran sungai atau saluran lainnya dengan mendirikan bangunan dalam bentuk apapun atau cara-cara lainnya. Barang siapa melanggar ketentuan di atas akan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda paling banyak Rp50.000. Ini Perda Kabupaten Musirawas nomor 4 tahun 1997 pasal 10. Nah, ini ada peringatan untuk itu ya. Jadi harus dijaga aliran sungai, saluran irigasi, aliran air, karena itu untuk hajat hidup orang banyak. Dari sisi kepemilikan dalam negara ataupun dalam Islam adalah bahwa sungai adalah kepemilikan umum yang menghalangi untuk dimiliki secara individu karena sifatnya. Maka ini milik bersama seluruh umat, seluruh warga, seluruh rakyat untuk dijaga bersama-sama untuk kemanfaatan bersama juga. Kawan-kawan, saat ini Bendungan Waterpark ini juga berfungsi sebagai wisata di tengah kota, wisata air, wisata pemandangan gitu. Sekarang ini di hari Minggu 23 Mei 2021. Ini sudah, tapi masih pagi nih, masih jam setengah 8. Tapi nanti akan mulai makin banyak karena warung-warung jajanan juga sudah siap gitu ya. Kemudian beberapa pengunjung sudah datang, di sana tempat sarapan sudah ada. Ini untuk keluarga bercengkarama di sini, membawa roda dengan anaknya di sini untuk bisa bermain di sekitar Bendungan Waterpark. Jadi bisa menikmati pemandangan air, sungai, alam yang di sana. Ini dari Sungai Kelingi itu dari atas sana, itu arahnya dari Curup, daerah Bengkulu di Pegunungan Kerinci. Ini Waterpark. Nah, di sini di bendungnya juga bisa dipakai untuk melintas ke kampung sebelah sana. Aliran dari dekatnya kita lihat coba ya. Ya, ini dia aliran di bawahnya. Nanti diatur oleh pintu air yang di atas tadi, pakai putaran-putaran itu. Ada juga teman yang sedang camping, kita lihat di sana. Wih, camping, masak di sana, lagi ngopi. Kalau mau mandi, cuci kakus, tinggal bisa ke air situ. Wah, bisa berwisata ini. Ini konstruksi pintu airnya seperti apa sih ya? Wow, seperti itu. Di air masuk ke sini, dalam ini diatur oleh pengatur yang ada putarannya di pintu air di bawahnya.
Ini ada tutup yang dari besi, itu bisa diangkat, bisa ditutup gitu ya, sehingga mengalir, membuka atau menutup saluran air yang ada di dalam. Oke, tentu ada yang jaga di sini, petugas dari pemerintah yang bertanggung jawab untuk itu di saluran irigasi. Waterpark. Ini pemandangan dari seberang bendungan tadi. Ini ke arah atas, daerah genangannya. Ini tadi jembatannya, badan bendung di bawahnya, dan kemudian di aliran bagian bawahnya. Karena mengalir jauh dari Kelinci, Sungai Kelinci, Sungai Mekang, ke Ketuan ya. Selanjutnya ke Sungai Lakutan dan terusnya ke Sungai Musi ke Palembang. Mengalir jauh terus besar. Oke, siapa yang mau ikut nyebrang? Saya akan nyebrang. Ini tapi dari jembatan yang seberang sebelah tulisan tadi ya. Saya sudah nyebrang tadi. Oke, kita ikut. Kalau pengen tahu suasananya, jembatannya bergoyang-goyang sambil melihat bawah. Tapi jangan lihat kanan kiri ya. Katanya goyang ke kanan ke kiri. Kalau enggak pegangan nih. Agak meriting-meriting juga nih. Kakinya pesing. Mudah-mudahan tidak ada yang lapuk ya. Ya, kapan-kapan kalau ke sini bisa nyebrang. Ambil pegangan saya. Tapi ada pegangan di samping meskipun sudah agak goyong, ada yang lapuk. Ini hati-hati, ada yang lapuk. Mudah-mudahan masih kuat. Saya agak jinjit-jinjit ini. Lutut yang kebentur. Tapi mudah-mudahan kuat. Talinya adalah tali tambang seling yang besar. Tapi papan-papannya ini yang sering kemudian lapuk ya. Ini sedikit lagi. Alhamdulillah sampai juga ujung akhirnya. Ya, sampai ujung tulisan yang sini tadi. Oke, itulah tadi kawan-kawan ya, reportase saya dari Bendung Waterpark di kota Lubuk Linggau yang dibangun pada 1941. Yang ini berfungsi untuk mengairi sawah-sawah di daerah Mulyo dan sekitarnya, yang untuk meningkatkan produksi padi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lubuk Linggau, Musirawas dan sekitarnya. Alirannya itu dari pegunungan Kerinci sana. Mudah-mudahan alamnya juga terjaga di sana. Selain alamnya terjaga, mudah-mudahan juga bendungannya terjaga, saluran airnya, sungainya terjaga, saluran irigasinya terjaga, dan kemudian bisa bermanfaat bagi masyarakat. Inilah juga fungsi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan masyarakat juga memanfaatkan itu, termasuk yang kita menikmati pemandangannya juga menjaga dengan baik. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pada tema-tema berikutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.